Hai teman-teman Alins Podcast, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Anyway, kalian tahu nggak aku lagi ada di mana? Yap, tepat sekali. Aku lagi ada di Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu, alias Polifurneka. Polifurneka letaknya di kawasan Industri Kendal di Kabupaten Kendal. Kalau nggak tahu Kendal itu di mana, Kendal itu letaknya di sebelah barat kota Semarang. Nah, pada kesempatan ini aku akan berbincang-bincang dengan Ibu Direktur Polifurneka, yaitu Ibu Tri Ernawati. Aku merasa sangat terhormat diberi kesempatan berbincang-bincang dengan beliau, sekaligus nervous. Yuk langsung aja kita mulai podcastnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah sehat. Ya. Baik Bu, Ya. sehat. Baik, langsung saja Ibu kita mulai wawancara kali ini. Ya, silakan. Untuk mengawali perbincangan kita, bisakah Ibu memperkenalkan diri kepada teman-teman Alins Podcast? Baik. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Ibu Tri Ernawati yang pada saat ini diberikan amanah untuk menjadi Direktur Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu di Kendal. Ya. Baik Ibu. Banyak teman-teman yang belum tahu tentang Polifurneka Ibu. Bisakah Ibu memberikan gambaran umum mengenai Polifurneka secara singkat serta apa saja sih Bu prodi yang ada di Polifurneka ini? Ya, baik Mbak. Terima kasih pertanyaannya. Jadi Polifurneka atau Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu ini merupakan satu-satunya politeknik di bidang perkayuan, furniture dan perkayuan yang berada di bawah Kementerian Perindustrian, satu-satunya di Indonesia yang negeri. Jadi politeknik ini dibangun ya dengan tujuan membantu industri-industri furniture di Indonesia dengan cara menyiapkan sumber daya manusianya. Jadi pada saat ini kondisi industri furniture di Indonesia ini sepertinya masih belum berkembang dengan bagus, sehingga dibangunlah politeknik ini dengan tujuan itu tadi menyiapkan sumber daya manusianya ya agar bisa membantu industri furniture untuk berkembang lebih bagus lagi. Ya, jadi itu tujuannya dan prodinya ada 3, teknik produksi furniture, desain furniture dan MBIF, manajemen bisnis industri furniture. Ya, ada 3 dan 3 prodi ini merupakan prodi yang kalau diintegrasikan menjadi satu itu merupakan satu kekuatan di dalam industri furniture ya. Jadi ada prodi desainnya, kemudian nanti manajemennya ya, kemudian nanti teknik produksinya. Nah, ini kalau digabungkan ini menjadi kekuatan ya, menjadi kekuatan di industri furniture. Ya. Wah, keren sekali ya Ibu, menarik ya. sekali lagu ini. Ya. Bisa dibilang Polifurneka adalah perguruan tinggi yang sangat menarik dan inovatif Ibu, karena satu-satunya yang ada di Indonesia. Dan mungkin di seluruh dunia Ibu. Karena saya sudah ngobrol dengan teman saya yang dari luar negeri dan mereka belum pernah mendengar Ibu ada Politeknik Industri Furniture seperti Polifurneka ini. Lalu ide ini muncul dari siapa dan terinspirasi dari mana Ibu? Ya, untuk pendirian Politeknik Furniture ini idenya muncul dari para pelaku industri furniture. Jadi para pelaku industri ini atau praktisi industri ini merasa mereka kok sulit berkembang ya, dan melakukan evaluasi dan ternyata salah satu penyebabnya adalah sumber daya manusianya, keahlian dari SDM-nya yang masih sangat kurang. Salah satu contohnya bahwa kalau di industri furniture di Indonesia ini biasanya bersifat seperti tailor made ya. Jadi ada desain masuk dari customer, kemudian industri membuat berdasarkan pesanan dari mereka, sehingga nilai tambahnya itu sedikit sekali. Nah, sehingga dari para praktisi ini menyampaikan kepada Kementerian Perindustrian bagaimana apabila di
bangun ya suatu politeknik yang nantinya bisa memberikan sumbangan berupa keahlian-keahlian yang dimiliki oleh lulusan Polifurneka. Ya, jadi diharapkan kita membentuk misalnya prodi desain ya, itu nanti lulusannya itu bisa menjadi desainer furniture ya yang ada di Indonesia, sehingga nilai tambahnya nanti bertambah ya, nilai plusnya itu bertambah lagi untuk industri furniture di Indonesia ya, tidak lagi menjadi tailor-made tadi ya. Demikian juga yang teknik produksi ya, teknik produksi ini diharapkan nanti punya keahlian ya untuk merakit konstruksi ya furniture sehingga mempunyai kualitas yang betul-betul standar internasional, standar industri dan standar internasional. Nah, itu harapannya seperti itu ya. Lalu bisa Ibu sampaikan sejarah dan latar belakang didirikannya Polifurneka? Ya, baik. Sejarahnya, jadi tadi dengan adanya masukan atau ide-ide ya dari para praktisi industri ini, kemudian disampaikan kepada Kementerian Perindustrian, lalu disusun suatu komite ya untuk membangun politeknik ini. Nah, komite ini isinya adalah para praktisi industri, kemudian akademisi, kemudian dari pemerintah, dari stakeholder yang lain. Mereka bersama-sama menyusun perencanaan ya, rencana pembangunan politeknik ini ya, dari menyediakan lahannya, kemudian kurikulumnya, kemudian menyediakan dosennya, tenaga pengajarnya, kemudian sarana prasarananya dipersiapkan seluruhnya sampai sekitar 2 tahun ya, 2 tahun baru selesai, kemudian baru dibukalah tahun 2018 ya. 2018 diresmikan oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia pada waktu itu bersama-sama dengan Menteri Pendidikan Singapura ya. Jadi tahun 2018 diresmikan. Berarti baru 4 tahunan ya Ibu? 4 tahun, umurnya masih 4 tahun, masih kecil. Ya. Kapan tepatnya Bu Polifurneka diresmikan, tanggal berapa? Dan tahun berapa kegiatan perkuliahannya dimulai? Juni ya, Juni 26 atau 18 gitu. Ya. Juni. Ya. Lalu kegiatan perkuliahannya sendiri kapan dimulai Bu? Kegiatan perkuliahan dimulai tahun 2018 itu juga ya. 2018 kita menerima mahasiswa pertama angkatan 2018-2019 sebanyak masing-masing satu kelas ya, untuk 3 prodi masing-masing satu kelas ya. Dan yang sekarang sudah lulus angkatan pertama. Oh ya. Iya, barusan lulus ya Bu? Ya, barusan wisuda yang pertama kemarin ya. Selamat bagi kakak-kakak yang sudah lulus. Semoga kedepannya bisa sukses selalu Kak. Amin ya. Sekaligus saya ingin mengucapkan selamat kepada Bu Tri atas kepemimpinannya di Polifurneka ini, sehingga dapat meluluskan mahasiswa angkatan pertama pada bulan November tahun lalu Ibu. Ya, baik, terima kasih ya. Dan lulusan pertama kemarin sejumlah 87 ini sudah terserap di industri sebanyak 86, masih ada 1 yang kita monitor ya. Jadi ada yang di industri ini sejumlah sekitar 82, ada 4 yang berwirausaha dan ada 1 ini yang belum belum bekerja ya, belum terserap, tapi masih tetap kita monitor. Tapi alhamdulillah sebanyak 87 ini 86 sudah bekerja. Nah, itulah prestasinya politeknik ya. Jadi begitu lulus perusahaan sudah menunggu ini ya. Sudah menunggu untuk merekrut mereka ya. Saya jadi tidak sabar Ibu. Ya. Dan mudah-mudahan lulusan kita mempunyai kualifikasi yang sesuai yang diharapkan oleh industri. Amin. Ya, amin ya. Lalu apa visi misi dari Polifurneka Bu? Ya.
Visinya terutama ya, visinya ini kita sekarang ini mempunyai visi yang baru ya, meskipun tidak begitu berbeda dengan visi yang lama, yaitu yang sekarang ini untuk menjadi politeknik yang excellent untuk menuju ke corporate university. Nah, untuk meraih visi ini maka kita mempunyai misi yang banyak sekali. Ya, penyelenggaraan pendidikan ini sekarang harus bersifat atau dengan model STEM. Ya. STEM itu dari science, teknologi, engineering, dan matematik. Ya, jadi nanti mungkin ada beberapa perubahan kurikulum mengacu kepada pendidikan model STEM ini. Selain itu, kita juga harus mengarah ke akreditasi internasional ya, karena untuk menjadi corporate university ini kita harus betul-betul sesuai atau searah dengan tujuan industri furniture di Indonesia. Ya, jadi nanti akreditasinya internasional, kemudian pembangunan di perpustakaan ini juga harus terakreditasi. Ya, kemudian juga mahasiswa kita itu harus mempunyai sistem pendidikan yang link and match dengan industri dan bersifat dual system. Ya, lebih banyak prosentasenya praktikum daripada teori ya. Jadi kalau dual system itu 70% praktikum dan 30% teori. Nah, itu sudah kita kembangkan kurikulumnya dan kita terapkan sehingga mahasiswa kita itu memang banyak terjun di laboratorium, terjun di workshop ya, kemudian juga praktek industri. Nah, ini prosentasenya lebih banyak. Nah, ini tujuannya supaya mereka ini lebih terampil ya, kemudian lebih menguasai teknik-teknik yang ada di industri furniture ya. Jadi tidak hanya teoritis saja ya, teorinya ada untuk knowledge-nya. Nah, kemudian skill-nya diasah di lab, kemudian di workshop, dan juga tidak lupa kita membentuk attitude-nya ya, supaya menjadi orang yang kompeten itu salah satu yang penting adalah sikapnya, attitude-nya ya. Jadi performance-nya itu juga harus dibangun di sini. Ya, makanya kita punya program untuk pendidikan karakter ya untuk saat ini ya. Keren sekali ya Ibu, lengkap sekali. Lengkap. Ini. Ya, itu dengan tujuan kita ini nanti supaya lulusannya itu betul-betul sesuai yang diharapkan industri. Ya, industri itu pengennya mempunyai tenaga ahli di bidang furniture yang komplit tadi. Ya, komplit. Jadi knowledge-nya bagus, ilmunya bagus ya, kemudian terampil, skill-nya bagus, tapi juga sikapnya, attitude-nya ya itu juga bagus ya. Jadi disiplinnya, kejujurannya, tanggung jawabnya, komitmennya, nah itu harus bagus ya, harus dibangun di sini. Karena politeknik ini dibiayai oleh negara ya, jadi mahasiswa juga bebas biaya pendidikan, maka merupakan tanggung jawab kita bersama. Ya, tanggung jawab kita bersama, kita harus menyelenggarakan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. Tidak business as usual ya, tidak hanya biasa-biasa saja, tetapi harus luar biasa. Ya, makanya pendidikan di sini kita bangun sebaik-baiknya agar mempunyai keunggulan dibandingkan dengan politeknik yang lain. Nah, itu Mbak tujuannya dari Polifurnika. Keren sekali. Ya. Lalu apa keistimewaan dari dunia industri furniture Ibu sehingga Kementerian Perindustrian membuka Polifurnika khusus politeknik khusus untuk industri furniture dan pengolahan kayu ini? Ya. Seperti kita ketahui bahwa furniture itu sebagian besar materinya itu dari kayu ya. Kita mempunyai hutan, mempunyai sumber daya alam yang luar biasa jumlahnya, besar sekali, namun demikian belum diolah dengan tingkat kualifikasi yang bagus ya. Jadi masih biasa-biasa saja furniturnya kita. Nah, ya itu tadi, jadi mempunyai sumber daya alam yang bagus,
kemudian sumber daya manusianya melimpah juga, tapi tidak match gitu ya, tidak match antara kebutuhan teknologi furniture dengan kemampuan sumber daya manusianya ya, sehingga itu tadi dibutuhkan tingkat kemampuan ya sumber daya manusianya untuk mengikuti perkembangan teknologi di furniture. Nah, keunggulannya ya kenapa dibentuk atau dibangun Polyfurnica ini, yaitu tadi kita mempunyai sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia juga yang banyak. Kemudian juga furniture ini merupakan salah satu produk yang luar biasa ya, semua orang membutuhkan produk ini, semua keluarga membutuhkan ya. Kemudian juga di luar negeri ya, di negara-negara lain itu furniture ini menjadi satu bagian yang di dalam rumah mereka itu merupakan bagian yang membanggakan buat mereka apabila mereka mempunyai furniture yang bagus ya. Maaf. Nah, sehingga memang perlu dibentuk ya suatu komite, suatu kelompok atau suatu institusi yang bisa betul-betul mendorong industri furniture ini supaya berkembang lebih bagus itu ya. Nah, itu jadi keunggulannya di sana ya. Lalu dunia industri furniture ini sangatlah menarik tadi ya Ibu, dan punya prospek yang sangat bagus untuk kedepannya. Nah, untuk itu dengan pihak-pihak mana saja dukungan dan kerjasama Politeknik Furniture ini? Nah, alhamdulillah memang untuk tahun-tahun pertama ya Politeknik ini sudah didukung oleh banyak orang, banyak lembaga, diantaranya tentunya dari Kementerian Perindustrian ya sebagai stakeholder yang utama, jadi sebagai yang memiliki ya pemilik dari Politeknik ini mendukung semuanya ya, semua kebutuhan dari Politeknik ya, baik sarana prasarana maupun kebutuhan anggarannya. Kemudian juga Politeknik ini didukung oleh S4C ya, Skill for Competitiveness, itu dari negara Switzerland yang ada perwakilannya di Politeknik ini. Nah, ini bentuk dukungannya dalam mengembangkan softwarenya, jadi mengembangkan kompetensi dosennya, mengembangkan kurikulumnya, ya, mengembangkan SOP yang harus dibangun di sini. Nah, itu dukungan dari S4C. Kemudian juga ada dukungan dari komite Politeknik, itu yang di dalamnya itu adalah orang-orang yang bergerak di bidang furniture ya, sebagai ownernya, sebagai praktisinya, sebagai manajernya, kemudian HRD-nya ada di situ, kemudian dari akademisi ya, ada beberapa dari Undip ya, ada dari Universitas Tidar Magelang, kemudian juga ada dari perguruan-perguruan tinggi yang lain ya. Nah, begitu juga kita sudah bekerja sama dengan Bern University ya, ini difasilitasi oleh S4C. Kita bekerja sama dalam hal pertukaran pengetahuan ya, jadi kita belajar ke sana, kemudian mereka belajar di sini ya, pengiriman tenaga student exchange ya, itu mereka sudah laksanakan ya. Kemudian dukungan yang lainnya banyak sekali ya, dari industri, terutama dari industri ini terima kasih kepada bapak-bapak pemilik industri furniture di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah, Semarang, Kendal dan sekitarnya, di Jawa Timur, Jawa Barat sampai ke Bali ya. Bapak-bapak, ibu-ibu ini betul-betul care ya, betul-betul antusias dengan adanya Politeknik, dan beliau-beliau ini mendukung kita sepenuhnya ya, dengan dibuktikan
bapak-bapak ini sangat bersedia menerima mahasiswa kita magang. Kemudian setelah magangnya pun kan lama ya, dalam waktu yang lama. Ini jarang-jarang industri yang bisa seperti itu ya, dalam waktu yang lama. Kemudian setelah menerima magang, nah industri ini merekrut lulusan kita, sehingga pendidikan di Politeknik ini tidak menghasilkan pengangguran ya, tapi betul-betul setelah lulus bisa ditempatkan di industri-industri furniture sebagai partner kita. Ya, banyak sekali pendukungnya. Pemerintah daerah itu juga mendukung sangat besar ya kepada kita dengan memberikan motivasi, dengan memberikan arahan-arahan ya, kemudian kerjasama juga dengan pemerintah daerah Kendal dalam hal ini ya, itu juga banyak mendukung kita ya, banyak sekali yang mendukung keberadaan Politeknik ini. Polifurneka itu berada di bawah Kementerian Perindustrian ya Bu? Ya. Lalu apa sih peran Kementerian Perindustrian terhadap Polifurneka? Ya, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa Politeknik ini dimiliki oleh Kementerian Perindustrian ya, jadi yang perannya besar sekali ya. Jadi memang yang mendirikan, mempunyai ide, menginisiasi ya itu Kementerian Perindustrian ya, karena memang Kementerian Perindustrian punya tanggung jawab untuk membangun atau meningkatkan kualitas dari industri-industri, terutama industri furniture ya. Nah itu jadi perannya yaitu tadi kita diberikan fasilitas gedung dan segala peralatannya, kemudian pegawainya kita juga merupakan pegawai Kementerian Perindustrian, kemudian juga seluruh kebutuhan belajar mahasiswa ini disupport oleh Kementerian Perindustrian. Ya. Untuk kedepannya apakah ada penambahan program studi di Polifurneka? Ya, direncanakan ada satu penambahan program studi pengolahan kayu ya, karena memang diproyeksikan ke depan ini furniture di Indonesia maupun di dunia itu tidak lagi menggunakan solid wood ya, tetapi menggunakan kayu-kayu olahan. Nah ini sehingga kita mempunyai rencana untuk membuka satu lagi program studi pengolahan kayu. Ya. Belajar tentang apa Ibu nantinya? Ya, jadi belajar tentang bagaimana memanfaatkan kayu itu semaksimal mungkin. Jadi bukan hanya solid wood, tetapi mengembangkan teknologi-teknologi yang bisa menciptakan kayu-kayu olahan ya. Jadi misalnya dari hanya limbah ya, kemudian limbah-limbah industri kayu atau limbah industri tekstil mungkin yang bisa diolah dengan teknologi yang khusus, nanti diolah bisa menjadi bahan-bahan baku untuk furniture ya. Nah itu tujuannya supaya kita tidak hanya menghabiskan kayu-kayu yang ada di hutan ya, tetapi kita juga bisa menciptakan kayu olahan ya. Kalau berbicara mengenai lulusan Polifurneka, bagaimana peluang kerja lulusan dari Polifurneka ini? Luar biasa ya, kalau kita melihat melihat proyeksi ke depan ya, ini perkembangan furniture ke depan itu sangat luar biasa ya. Jadi sudah dibahas beberapa waktu yang lalu, tren furniture ke depan ini akan lebih ke arah construction ya, wood construction ya, sehingga diharapkan perkembangan dari sumber daya manusianya, keilmuannya itu juga akan berkembang terus, sehingga peluang bekerja dari masyarakat terutama mahasiswa kita itu sangat besar sekali. Kita juga melihat bahwa di sektor industri furniture itu kan ada beberapa bagian yang itu mempunyai nilai-nilai ekonomis yang tinggi ya. Jadi di bidang pembahanan, di konstruksi, kemudian di finishing ya, itu mempunyai nilai-nilai ekonomi yang tinggi. Nah ini besar sekali peluangnya. Selain bekerja di
industri tentunya bisa untuk berwirausaha, ya wirausaha di bidang furniture itu sangat menjanjikan, bagus sekali karena sekarang kan sistemnya custom ya, kalau kita mau beli furniture ini bisa pesan dulu ya custom. Nah inilah yang ilmunya yang dimiliki oleh mahasiswa politeknik kita itu sangat menguasai dalam hal ini ya. Lalu adakah pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada mahasiswa Polifurneka yang sedang belajar saat ini ataupun kepada para alumni? Ya, kepada mahasiswa yang sedang belajar ya, tentunya di sini saya menghimbau untuk belajar dengan serius, dengan penuh tanggung jawab, dengan disiplin yang tinggi, dan dengan betul-betul belajar dengan baik, karena berkarir di dunia furniture ini ternyata memang luar biasa, kesempatannya, peluangnya besar sekali. Jadi jangan ragu-ragu untuk belajar di Polifurneka, belajar dengan baik, nanti insya Allah setelah lulus ya peluang bekerja banyak sekali, peluang untuk melanjutkan atau menambah ilmunya juga besar sekali ya. Jadi saya pesankan belajar saja dengan baik ya, dengan penuh tanggung jawab, pasti itu nanti akan memberikan dampak kepada meraih masa depan yang lebih bagus ya. Ya itu, jadi saya rasa memang tepat sekali ya pendirian Politeknik Furniture ini di Jawa Tengah terutama, karena potensi daerah di Jawa Tengah ini banyak hutan kayu ya, banyak pengrajin furniture, banyak IKM furniture, ini banyak industri furniture juga yang besar. Ini peluang ya untuk mahasiswa untuk mengembangkan dirinya setelah mempunyai ilmu dari Politeknik. Dan untuk yang terakhir Ibu, adakah kata-kata yang ingin Ibu sampaikan untuk teman-teman Alins Podcast yang berminat untuk mendaftar di Polifurneka? Tepat sekali ya. Jadi yang belum pernah mengetahui ya tentang Politeknik Industri Furniture ini, mari silahkan ya dibuka websitenya, kemudian ikuti perkembangan berita-beritanya di sana. Dan pada saat ini kita sedang membuka penerimaan mahasiswa baru. Nah, yang berminat silahkan mendaftar, karena kita mempunyai 3 jalur ya, ada jalur industri, kemudian jalur bersama, dan jalur prestasi. Nah, yang saat ini sedang kita lakukan adalah jalur prestasi. Ya, mari silahkan bersama Polifurneka kita bisa. Mungkin ini juga kesempatan terakhir ya Ibu, beasiswa 100%-nya ya. Dimanfaatkan sebaik mungkin ya Bu ya. Ya, untuk tahun ini kesempatan terakhir ya bagi calon-calon mahasiswa Polifurneka, merupakan beasiswa yang terakhir ya, dengan tidak membayar biaya pendidikan. Karena besok tahun 2023 ini kita sudah menetapkan biaya SPP, meskipun tidak mahal sih ya. Ya. Terjangkau ya, sangat terjangkau. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan dan waktunya untuk bisa saya wawancarai di Alin Podcast ini. Baik, sama-sama Mbak Alin, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk Polifurneka tercinta. Saya sangat berharap semoga ini bermanfaat untuk Polifurneka dan juga untuk penonton yang sedang bingung Ibu untuk memilih di mana akan berkuliah. Mungkin bisa kuliah di sini ya teman-teman. Ya. Baik. Aku juga bakal mewawancarai narasumber-narasumber yang lainnya seperti dosen-dosen di Polifurneka yang lain. Jadi stay tune aja ya guys. See you on the next episode of Alin's Podcast. Bye. Terima kasih. Terima kasih ya.